Mana sebutan yang lebih tepat? Petani walet, peternak walet, ataukah pembudidaya walet? Sepintas, pertanian atau yang disebut agrikultur merupakan aktivitas melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman dengan harapan dapat memperoleh hasil untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Sedangkan secara harfiah, ternak berarti usaha yang dilakukan dalam pemeliharaan hewan. Peternak adalah orang yang kegiatannya mengembangbiakan dan melakukan pemeliharaan hewan untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan beternak. Sedangkan pembudidaya adalah orang yang melakukan usaha baik pertanian ataupun peternakan untuk merawat, memelihara, dan mengembangkan hewan ataupun tumbuhan agar bisa dimanfaatkan hasilnya dan siklusnya berputar secara terus-menerus. Sejatinya, ungkapan yang lebih cocok untuk melekat pada orang yang bergelut dalam bidang usaha budidaya burung walet adalah pembudidaya walet. Karena aktivitas yang dilakoni berhubungan langsung dengan membudidayakan hewan, yakni burung walet, yang dimana aktivitasnya bersentuhan langsung dengan merawat RBW, memelihara kondisi habitat lingkungan, serta berupaya mengembangkan populasi walet di dalam RBW-nya, agar mendapat keturunan-keturunan walet yang berguna untuk meningkatkan populasi, dan tentunya berkorelasi dengan jumlah sarang yang dihasilkan. Tentunya, dalam bidang budidaya walet, yang dihasilkan adalah manfaat yang ada pada sarangnya, bukan daging burung waletnya, bukan pula telur waletnya. Karena sarang walet merupakan kebutuhan bagi burung walet untuk proses berkembang biak ketika menaruh telur, mengerami, lalu membesarkan anaknya, sehingga keseluruhan proses ini lebih cocok disebut sebagai budidaya. Karena prinsipnya, burung walet akan melewati proses berkembang biak terlebih dahulu agar dapat diperoleh manfaat dari sarangnya. Namun saya pikir, tidak ada salahnya jika kita menyebut orang yang bergelut dalam bidang usaha budidaya walet sebagai petani, merujuk pada makna yang dicetus oleh Presiden pertama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Karena pembudidaya walet juga termasuk salah satu golongan yang menjadi penyangga tatanan negara Indonesia. Mengingat jumlah ekspor sarang burung walet di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tercatat, pada tahun 2020, jumlah ekspor sarang burung walet mencapai 1.155 ton dengan nilai 28,9 triliun rupiah. Dari data tersebut, tidak heran jika pembudidaya burung walet juga layak disebut sebagai petani. Karena bidang usaha budidaya burung walet secara langsung juga ikut berkontribusi dalam menyumbang devisa negara. Memang sebenarnya, pola budidaya burung walet memiliki banyak persamaan sekaligus beberapa perbedaan dari komoditas lain pada umumnya, baik dalam bidang peternakan maupun bidang pertanian. Misalnya, ternak ikan, peternak harus berpikir untuk bagaimana membesarkan bibit ikan dalam suatu kolam agar bisa dikonsumsi. Peternak ayam berpikir untuk bagaimana agar bibit ayam bisa dibesarkan di suatu kandang agar dapat dikonsumsi. Peternak ayam petelur memikirkan bagaimana agar ayamnya bisa menghasilkan telur yang baik dan banyak untuk dapat dikonsumsi. Petani padi menanam bibit di sawah agar dalam waktu tertentu bisa dipanen menjadi beras sebagai kebutuhan makanan pokok. Dari semua jenis bidang usaha, baik peternakan maupun pertanian, pada umumnya akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk berhasil selama pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar. Namun dalam bidang budidaya walet, tingkat keberhasilannya tidak dapat diprediksi secara pasti, baik jumlah sarang yang akan dihasilkan maupun proses waktu yang dibutuhkan. Semuanya menjadi serba tidak menentu dan tidak dapat diukur secara pasti. Mungkin seorang peternak lele dapat memprediksi secara pasti bahwa bibit yang ditebar di satu kolam dalam waktu 3 bulan sudah bisa dipanen lalu dijual, meskipun tetap ada tingkat kematian yang terjadi pada bibit lele selama proses pembesaran. Namun dalam waktu 3 bulan, peternak lele memiliki target bahwa keseluruhan lele di dalam kolam itu pasti akan dipanen. Berbeda dengan bidang budidaya walet, kita tidak membeli bibit atau membesarkan anak walet secara langsung, tetapi semuanya berasal dari alam dan prosesnya terjadi secara alami tanpa sentuhan dan bantuan tangan manusia secara langsung. Dan tidak ada ukuran pasti yang bisa dikontrol dalam bidang budidaya walet.
Karena percaya atau tidak, akan selalu ada faktor X dalam budidaya walet yang tidak bisa terjawab oleh sebuah teori keilmuan, bahkan logika, yaitu rejeki. Itulah mengapa sebagian orang menganggap bahwa walet adalah burung gaib. Gaib di sini bukan berarti mistis, tapi membudidayakan walet sangat jauh berbeda dengan budidaya komoditas lain pada umumnya. Jika beternak ayam, peternak menyediakan kandang dan ayam tersebut dikurung di dalam kandang. Peternak memberinya makan dan bisa melakukan kontrol secara penuh terhadap perkembangannya serta melihat secara langsung hasilnya dalam jangka waktu tertentu. Atau dalam arti lain, jika seorang peternak ayam memiliki 10 ekor bibit ayam, maka dalam jangka waktu tertentu, peternak tersebut akan memanen 10 ekor ayam untuk dikonsumsi jika keseluruhannya berhasil dibesarkan dengan baik tanpa ada yang mati satupun. Sedangkan burung walet tidak di kandang, tetapi kita menyediakannya rumah. Walet yang berasal dari alam, bebas keluar masuk sesuka hati, datang dan pergi setiap saat. Kita tidak bisa menahan walet untuk tetap berada di dalam RBW, dan tidak bisa juga mempersilahkan burung walet untuk masuk sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak dapat mencampur tangani proses perkembangbiakan burung walet. Meskipun ada beberapa metode yang pernah dilakukan dengan menggunakan alat penetas telur dan anakan walet dibesarkan secara manual dan anakan diberi makan menggunakan alat bantu. Namun lazimnya, metode ini akan memakan waktu dan biaya serta tenaga yang sangat besar. Di samping itu, upaya-upaya tersebut juga belum tentu memiliki tingkat keberhasilan yang pasti. Karena naluri hidup burung walet adalah dengan selalu terbang bebas di alam. Burung walet tidak bisa bertengger di atas pohon seperti burung lain pada umumnya, dan burung walet tidak bisa dikurung di dalam sangkar, karena adalah hal yang sangat sulit untuk membuat koloni burung walet menetap di suatu tempat tertentu, meskipun dengan usaha pemberian pakan yang maksimal. Karena sekali lagi, naluri hidup burung walet akan selalu mencari makan di alam. Tidak ada yang bisa dipaksakan dalam budidaya walet, dan RBW yang ditempati oleh burung walet merupakan RBW yang dipilih jika faktor mikro dan makronya memang mendukung. Dan pastinya, jika RBW Anda sudah dihuni oleh burung walet, artinya Anda termasuk orang yang terpilih untuk dititipkan rejeki. Kesimpulan saya, entah apapun penyebutannya, baik petani, peternak, atau pembudidaya walet, semoga kita semua termasuk orang-orang yang terpilih untuk dilimpahkan rejeki melalui usaha yang kita tekuni ini. Sehingga kita menjadi golongan yang layak menyandang predikat sebagai penyangga tatanan negara Indonesia dalam memenuhi kepentingan bersama. Dan semoga komoditas ekspor sarang burung walet khususnya di Indonesia mampu bersaing dan memiliki daya unggul dari negara-negara kompetitor lainnya di kawasan Asia Tenggara. Demikian video mengenai petani, peternak, atau pembudidaya walet. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan referensi untuk kita semua, khususnya dalam bidang usaha budidaya burung walet.